bahwa malam ini kita akan berbicara tentang mengapa aku berpacaran, ya. Nah, kira-kira siapa yang sudah pernah pacaran di sini? Angkat tangan. Oh, dia nggak apa-apa, itu bagus, ya. Yang lain kok nggak ada? Siapa? Ayo, siapa? Supaya saya tahu malam ini saya berbicara sama siapa. Ya. Siapa yang sudah pernah pacaran? Oh, kalau angkat tangan. Aku lalu pacaran. Iya. Iya. Siapa yang sudah pernah jatuh cinta? Oh, aku. Oh, iya. Oh, sudah jatuh cinta semua ini. Oke, ya. Nah, hari ini kita akan belajar, ya, adik-adik, apa itu pacaran. Pernah dengar kata pacaran? Pernah, ya. Apa kira-kira pacaran? Pernah lihat orang pacaran? Pernah. Pernah. Apa itu pacaran? Persiapan untuk menikah. Iya. Persiapan untuk menikah. Iya, bagus. Ya, jawabannya ini bagus, ya. Pacaran itu bukan pergi berdua, beli bakso, beli es cendol, lalu suap-suapan. Itu nggak pacaran? Nah? Ada juga gitu. Ada juga gitu, ya. Ya, karena ada orang konsep kita anak, ya, adik-adik harus jelas. Ya, ada ya seperti itu memang, ya. Pacaran, ya, pergi berdua, minum cendol, makan bakso, lalu diterangi lilin yang agak kayak mana? Teduh. Ya. Nah, itu kan pacaran. Nah, itulah konsep dunia ini. Ya. Ya, saya senang apa yang dibilang Carlos tadi. Pacaran adalah apa? Persiapan pernikahan. Waduh. Apa tadi? Kita ulangi sama-sama coba, ya. Pacaran adalah satu dua, ya. Pacaran adalah persiapan pernikahan. Kalau itu Naya kalau mau pacaran berarti sudah mau menikah. Oh, geleng kepala dia. Berarti memang, ya. Jadi pacaran adalah persiapan pernikahan atau menuju rumah tangga. Persiapan menuju rumah tangga. Nah, kalau kalian selama ini adik-adik pacaran itu menurut kalian apa tadi? Kalau dia menurut dia pacaran itu gimana? Oh, sama. Apa tadi? Persiapan pernikahan. Ya, bukan pergi berdua, beli bakso, beli cendol, suap-suapan, ya. Itu bukan itu pacaran. Iya. Jadi sudah sepakat kita apa pacaran tadi? Persiapan menuju pernikahan atau langkah awal menuju pernikahan. Nah, itu. Iya. Kalau gitulah pengertian pacaran, gimana? Kira-kira Kibur udah siap pacaran? Iya, belum katanya. Siapa yang sudah siap pacaran? Kalau seperti itulah pacaran itu. Tujuannya apa, adik-adik? Tujuan pacaran? Rumah tangga. Iya. Tujuannya menikah. Oh, jelas. Jadi apa tujuannya, Naya? Menikah. Atau berkeluarga, itu yang disampaikan Carlos tadi, ya. Bukan alasan lain. Jadi kalau adik-adik berpacaran, alasan lain mungkin mencari kesenangan, mungkin pelarian. Ya, banyak orang karena galau. Tahu galau kan?
gelisah, galau, galau, gana, merana. Itu istilahnya gegana. gana. Iya, gelisah, galau, merana. Akhirnya dia mencari pelarian. Kemana? Pacaran. Ada pula yang nembak. Tahu nembak kan? Ditembaknya pula. Oh, karena pula aku suka sama kamu katanya. Ya kan? Atau di WA zaman sekarang kan kami WA kan? Aku suka sama kamu deh. Katanya langsung. Kalau zaman kami dulu nggak ada seperti ini, adik-adik. Harus tulis surat, ditembak. Iya. Jadi pelarian, kalau kita pacaran karena pelarian ini berbahaya. Berarti ada kekosongan jiwa yang kita miliki. Ini membuat kita mencari dan mencari. Ya. Oleh karena itu tujuan pacaran tadi sepakat kita mau menikah, ya. Yang kedua kira-kira apa tujuannya? Mengenal kepribadian yang mau kita Menikahi, dekat, kepribadiannya. mendalami, Dan mengenal keluarganya. Karena dalam cinta, adik-adik itu selalu ada pura-pura, nggak asli dia. Itu masalah juga dalam dunia pacaran. Sebenarnya dia nggak cocok, nggak senang apa yang dibuat tindakan mungkin yang kita senangi atau yang menyenangi kita, tetapi karena perasaannya tadi ditekannya, sehingga aslinya nggak kelihatan. Bukankah Amnon ketika dia mengingini Tamar, dia pura-pura ya? Makanya dalam cinta ada apa? Kepura-puraan. Hati-hati. Jangan nanti ada seorang laki-laki datang sama kalian yang perempuan, kalian lihat dia baik, ini bagus. Lalu kita pula jatuh cinta sama dia, kita langsung terima. Karena dalam cinta tadi ada apa? Kepura-puraan. Ya, jadi tujuan berpacaran tadi yang paling jelas adalah untuk menikah. Yang kedua, mengenal kepribadian dan keluarganya. Ya. Jadi pacaran itu adik-adik jangan sembunyi-sembunyi. Kalian perlu mentor. Tahu mentor? Mentor itu adalah orang-orang yang bisa membimbing kita dalam dunia itu. Mentornya siapa? Mentor itu boleh orang tua, boleh ibu pendeta atau bapak pendeta, boleh juga abang rohani. Itulah mentor. Artinya kita bisa mencari apa? Bimbingan kepada mereka. Iya. Jadi ini pacaran. Sepakat kita ini kira-kira? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Tema ini adik-adik sebenarnya tema yang berat bagi saya. Kenapa? Kalau salah saya berbicara, nanti kalian tersesat. Di Alkitab mengatakan, celakalah orang yang menyesatkan. Lebih baik batu kilangan diikatkan dalam lehernya, lalu dicampakkan ke dalam laut mengerikan. Ya, makanya tema ini sebenarnya berat, bukan enak adik-adik. Ya, supaya apa? Anak-anak remaja hari ini supaya mengerti arti pacaran. Kita lihat rancangan setan dalam pacaran ya. Ya, banyak hari ini anak-anak remaja bahkan pemuda, ya mereka terjerat tersandung dalam rancangan setan. Salah satunya adik-adik, rancangan setan dalam pacaran sebelum waktunya. Ini dia.
rancangan setan kepada anak-anak hari ini adalah supaya anak-anak atau remaja itu pacaran sebelum waktunya. Dia belum waktunya, dia sudah pacaran. Iya. Kira-kira kalau wanita ukuran tingkat kedewasaannya berapa tahun kira-kira? Kalau kalian udah dewasa belum? Belum. Yakin? Carlos? Iya. Kedewasaan kalau wanita itu, kalau menurut buku yang saya baca, itu antara 19 sampai 23 tahun. Itu untuk wanita. Ada yang sudah umur 19 sampai 23 tahun di sini. Hah? Dia ada berapa? Hah? Iya. Menanjak 19 ya. Itu ukuran kedewasaan secara umum 19 sampai 23 tahun. Kalau gitu kita udah dewasa belum? Laki-laki dia umurnya tingkat kedewasaan itu, kematangan sudah mulai berpikir lebih baik itu 21 hingga 25 tahun. Kalau sudah umur berapa? 18. Iya. 21 sampai 25. Nah, itu ya. Jadi kalau di bawah umur yang saya sampaikan tadi itu rentan. Ya, ada cucu saya, dia menikah umur 15 tahun. Dan waktu itu saya kunjungi, dia memanggil kami dengan Mama John. Dia sudah pada umur 16 sudah punya anak, lalu akhirnya setelah punya anak mereka minta cerai. Bayangkan. Jadi kelas 3 SMP dia menikah waktu itu. Jadi inilah salah satu rancangan setan, sehingga sudah ada anak akhirnya laki-laki itu meninggalkan istrinya, ya. Hidupnya menderita dan tidak berbahagia. Jadi rancangan setan yang pertama tadi apa dia? Supaya pacaran sebelum waktunya. Ini rancangan setan, hati-hati. Yang kedua, supaya kita salah memilih pasangan. Ini yang dirindukan setan, supaya adik-adik nanti salah memilih pasangan. Yang ketiga, supaya mata gelap. Tahu mata gelap? Kalau mata gelap, coba kita lihat Matius 6 ayat 22. Mari kita lihat dulu. Mata gelap. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ada yang udah dapat? Ayo baca satu orang. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika
jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, jadi mata gelap artinya apa, adik-adik? Banyak anak-anak hari ini mereka melakukan hubungan seks sebelum menikah. Ini mata gelap. Bagaimana Amnon juga mata gelap terhadap Tamar, ya, sehingga dia melakukan apa yang tidak patut oleh Tuhan. Ya, jadi mata. Makanya mata kita ini adalah pelita, katanya, pelita tubuh. Makanya mata kita kalau banyak kita melihat film-film percintaan, apalagi Drakor. Hah? Drama Korea. Drama Korea. Oh. Ya, itu berbahaya, itu merangsang pikiran kita, hati kita untuk pacaran. Makanya mata ini, dari mata juga, atau kalau orang dunia katakan apa, dari mata turun ke hati. Begitu. Ada satu orang gadis yang sejak kecil yang rajin ke gereja, adik-adik. Ya, setelah taman SMU, ada laki-laki mantan aku galau ke rumahnya. Aku galau, akhirnya jatuh cinta mereka. Laki-laki yang mata gelap, dia berpikir kurang baik, dia mencari celah, apalagi tidak bertobat. Ya, ketika keluarganya lagi nggak di rumah, ya, lagi ibadah pula itu, laki-laki itu dengan bebas diberi oleh perempuan itu, akhirnya padahal dia, kita katakan dalam tanda tanya, anak Tuhan. Ya, akhirnya mereka, apa yang terjadi adalah mereka melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Nah, ini dia. Makanya mata ini mempengaruhi pikiran kita, hati kita. Ya, oleh karena itu katanya, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada, harus kita pelihara kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang rohani. Iya. Ya, ini dia. Jadi setan sangat senang kalau kita salah memilih pasangan. Setan senang supaya orang-orang hari ini mata gelap. Setan senang kalau supaya orang-orang pacaran sebelum waktunya. Kalau kalian hari ini mau pacaran nggak? Coba. Ada yang sudah mau pacaran? Nggak apa-apa, kita kan tanya jawab ya. Nggak ada. Iya. Jadi mengapa aku berpacaran? Nah, kalau Terry dulu pengalamannya, kenapa Terry berpacaran waktu itu? Jujur aja. Tadi kan kita bilang tujuan pacaran itu Menikah. pernikahan. Iya. Jadi kalau menurutku itu kurang tepat gitu ya. Karena pacaran itu beda-beda gitu. Lihat-lihat masanya gitu. Misalnya contoh, ini pacaran masa umur gitu kan. Jadi cinta gitu. Jadi kayaknya pacaran itu nggak sampai ke situ gitu ya. Sekedar main-main aja. Sekedar ya senang dicintai gitu, senang mencintai gitu loh. Iya. Gitu. Nggak pergi-pergi.
nggak pergi-pergi sama. Senang dibonceng cowok. Jujur dia. Iya. Iya, apa-apa. Terus? Terus kan tadi apa tadi? Sekarang ini? Iya. Sekarang ini. Kenapa dulu Tere pacaran? Oh, Itu benar. jadi senang gitu. Senang. Orang suka gitu. Orang suka. Berarti karena ditembak ya? Iya. Belum di kereta besar ya Tri. Iya. Biasa sih sekarang. Oh, iya. Jujur dia Pak. Iya. Jadi kalau sebenarnya memang Tere ya, sebenarnya pacaran itu memang sebenarnya untuk supaya menikah, tetapi itu dibelokkan oleh setan supaya dia bisa memakai itu sehingga orang terperosok dia kepada hubungan yang intim dan sebenarnya itu hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, itu yang mau kita antisipasi. Tapi kalau ya senang, ya memang betul. Tetapi kan kita harus wanti-wanti. Kalau memang yang Tere bilang tadi, sebenarnya itu belum pacaran, itu ya mengenal ya. Tetapi kalau dia sudah menjurus tadi ke pergi bersama, dibonceng, ya, bahkan ada waktu berdua, digelap-gelap, nah itu yang sudah berbahaya. Karena apapun ceritanya, kalau kita berdua, kesempatan untuk melakukan kejahatan itu besar. Nah, itu dia. Contohlah Amnon. Kenapa Amnon suruh mereka keluar semua? Waktu dihidangkan roti itu dia nggak mau makan, ya kan? Maka dibilangnya sama Tamar, suruh orang ini semua pergi. Lalu setelah pergi, disitulah dia dapat melampiaskan hawa nafsunya itu. Nah, jadi ini yang mau kita wanti-wanti, ya. Kalau kita disenangi, ya boleh, tetapi jangan kecebur. Kalau sudah spesial, artinya pergi berduaan, lalu dibonceng, apalagi itu? Anak-anak muda hari ini, anak-anak remaja hari ini yang kalian pernah lihat makan bakso, itu nanti ada orang dia merasa terhutang budi karena sudah dia ditraktir begitu banyak, bahkan dibeli baju, bahkan dibeli lagi yang parahnya ada orang dia beli pakaian dalam sama. Itu kan bisa pikiran kalau laki-laki itu pikirannya bisa melayang-layang. Bukan pakaian dalamnya itu yang membuat pikiran tadi melayang, tapi dibalik pakaian dalam itu. Itu dia. Makanya inilah yang harus kita cermati. Makanya memang pacaran itu sebenarnya langkah awal dalam menuju bahtera rumah tangga. Memang itu sebenarnya, tapi dibelokkan hari ini supaya banyak orang akhirnya ya main-main, artinya senang-senang supaya, karena banyak orang tadi pacaran. Mengapa dia pacaran? Karena dia nembak, apalagi semua teman sudah punya, aku pun tidak mau kalah. Nah, karena ada orang begitu alasannya pacaran ya. Ada lagi apa lagi kira-kira? Cari kesenangan tadi. Keempat boleh juga apa? Ingin disayang. Teman curhat. Iya, teman curhat, supaya ada teman curhat. Iya kan? Bagus ya. Teman curhat supaya ada curhat. Habis galau sendiri di kamar kos nanti sendiri. Nah, misalnya Carlos, ya kan Carlos? Sendiri pula. Nah, itu saling membantu, membutuhkan. Ini banyak. Saya ada beberapa di catatan.
Kenapa orang berpacaran? Ya untuk belajar saling mengenal katanya lagi. Ya, kalau mengenal itu sebenarnya belum spesial, belum pacaran. Kalau kita mau mengenal, nggak salah. Misalnya kalian lah di sini, Carlos dia mau ingin mengenal, suka misalnya, kan nggak salah. Udah kenal. Oh udah kenal. Iya, kan udah bagus. Iya. Atau Tigor dia ingin kenal Nian. Ya. Tapi kenal mungkin yang masuk kalau saya mengerti kenal wajah. Tapi kepribadian, karakter, sifat, itu udah sama. Apalagi orang tua ini yang perlu dikenal. Nah, begitu. Ya. Ya karena banyak alasan tadi biar bisa merasakan masa muda. Iya kan? Wah, masa muda gak pernah lagi. Apalagi kalian sering lihat orang pacaran. Kalian tengok kayaknya apa dia? Kayaknya dia senang kali gitu. Itu bisa membuat kita apa? Pengen seperti orang itu. Gitu. Iya. Senang-senang, happy-happy, ya. Ada orang pacaran dia bangga. Kenapa? Bangga dia kalau dia bisa ganti gonta-ganti pacar. Ini biasa laki-laki. Hebat dia rasa. Kalau banyak wanita sudah menjadi kagum sama dia itu playboy. Ini banyak laki-laki hari ini seperti itu. Ya. Supaya apa? Nyaman karena merasa nyambung. Ya ada orang pacaran karena dia merasa nyaman, nyambung dalam komunikasi. Udahlah, nyambung. Kedua, mempunyai banyak kesamaan. Oh, aku ada banyak kesamaan dengan dia. Ya kan? Baru sifat dan sikap yang dia berikan kepada saya ini menyenangkan saya. Nah itu banyak. Kalau kalian, kalau dia kira-kira gimana? Kenapa dia pacaran misalnya? Aku itu pacarannya itu cuma untuk senang-senang doang. Karena kan kalau aku sendiri di rumah kan nggak ada kawan. Kawan ada sih, cuman jarang jumpa. Jadi itu alasan nggak ada kawan, sepi, kesepian. Jadi cari kawan. Curhat? Curhat enggak? Oh enggak. Cuman cari kawan aja, cari kawan-kawan ngobrol. Iya. Iya, kalau itu sebenarnya bukan pacaran, itu yang apa kita bisa biasa-biasa begitu. Nah itu belum menuju. Jadi sebenarnya kalau dilihat ini kan berarti sebenarnya dia belum mau menikah ya. Ya kalau bicara-bicara itu nggak masalah. Kalau kita jatuh cinta kan kemarin kita sudah belajar cinta itu buat seperti maut, dia akan datang seperti maut datang menjemput setiap orang. Demikian juga cinta juga akan datang ya. Wajar, nggak salah. Ya, tetapi yang salahnya apa? Pergi berduaan, janjian itu yang mau setan supaya apa? Ya itu tadi yang saya ceritakan tadi. Nah itu masih baru tamat SMP dia. Akhirnya dia hamil duluan baru menikah. Lumayan. Tapi sebenarnya nggak ada lumayan. Ya, tidak ada lumayan. Yang saya lihat hari ini adalah dia menderita susah. Karena hubungan suami istri itulah hanya bisa dilakukan setelah orang menikah. Itu yang harus kalian ingat. Ya, ya kalau berteman ya boleh saja. Persoalan serius masa pacaran adalah ingat satu, ketidakdewasaan.
Itu persoalan serius. Orang berpacaran adalah pertama apa? Tadi ketidakdewasaan, masih kanak. Ya. Gimana kira-kira? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Nah, Tere mungkin tak ada masih mengganjal. Gimana kira-kira? Carlos? Gimana lu? Jomblo. Iya. Nia? Ada mau ditanya? Ini tema ini sebenarnya berat bagi saya, tapi ini harus diungkapkan karena banyaknya hari ini. Tapi enak. Oh enak ya, oh ya. Usia berapa yang bisa pacaran dan suka, Pak? Iya. Usia berapa bisa pacaran? Iya. Nanti usia mereka nggak tahu, Pak. Jadi takut mereka pacaran nanti, Pak. Iya. Kira-kira suka udah mau menikah belum? Loh, oh berarti janganlah pacaran. Iya. Tapi tadi saya sudah sampaikan, kalau wanita itu dewasa, tingkat kedewasaan itu mulai umur 19 sampai 23. Nah, kalau kamu kira-kira bisa menguasai diri, kita harus punya komitmen apa, Los? Kendali. Iya, kita harus punya komitmen diri pertama. Iya, boleh berteman, tapi ingat rancangan setan tadi. Yang patut dihindari adalah berdua. Kalau ada bantuan saya pernah dengar katanya, jangan pernah kalau seorang wanita memberikan laki-laki itu masuk kamar, itu berbahaya. Walaupun alasan sakit, bukankah Amnon alasan sakit ya? Tamar masuk ke kamar, ya itu karena bisa pura-pura. Gitu juga laki-laki. Laki-laki itu jangan perempuan masuk ke kamar. iya masuk perempuan ke kamarnya, itu berbahaya. Ya. Memang setiap orang akan punya masa yang namanya jatuh cinta, lalu dia akan punya tantangan di sana. Bukankah Adam dan Hawa ketika di Taman Eden mereka ada kesenangan, tetapi di sana juga ada peringatan. Apa peringatan Tuhan di Taman Eden? Jangan dimakan. Iya, buah pohon yang di tengah-tengah jangan kamu makan. Makanya ketika kita pun jatuh cinta, nah itu wajar. Tuhan berikan, seperti Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa Taman Eden. Kita juga diberikan Tuhan masa kita di mana jatuh cinta, tetapi ada hal-hal yang yang patut kita juga jawabkan. Apa tadi? Berdoa. Nah, itu. Lalu sampai sini ada yang mau kelihatannya kan adik-adik? Jadi tadi pertanyaan suka kapan boleh pacaran, siap untuk menikah. Mana enak Pak, gitulah ya. Adalah kenangan, itu juga saya dengar itu. Gak ada kenangan nanti masa remaja kan. Usia mereka sekarang 17 tahun atau 16 tahun, mereka suka dengan seseorang dalam hidupnya, bagaimana itu Pak? Ya, Itu sendiri Pak. Ya berteman-teman aja dulu, kenal dia, kenali apanya? Orang tuanya. Kenali orang tuanya, kenali sifatnya. Tapi tidak ada rumusan yang paling tepat. Tapi kalau orang yang sudah
sudah bertobat, yang sudah ada Kristus dalam hidupnya, maka Tuhan akan menuntun orang itu. Bagaimana sebenarnya waktu pacaran? Saya dulu juga ada jatuh cintanya, tapi waktu saya setelah bertobat, ini selalu doa saya ingat, Tuhan, kalau saya lihat gadis cantik dulu waktu saya muda ya, saya bilang begini, Tuhan makasih banyak kali ciptaan Tuhan cantik-cantik. Iya, normal. Terima kasih. Jadi nggak ada lagi pikiran apa, berilah aku nanti salah satu Tuhan. Nah, itu kan nggak salah. Jadi kalau wanita kayak mana doanya, Pak? Makasih Tuhan banyak. Cowokan dari saya Cowokan. Iya, berilah aku nanti salah satu Tuhan. Kan pada waktunya, kan apa ya? Itu normal. Ya kan? Jadi kalau lihat cewek cantik, makasih Tuhan, cantik sekali cewek depan saya ini. Berilah nanti saya satu Tuhan. Hari ini belum Tuhan, karena udah tahu. Laki-laki tadi ukuran dewasa berapa tadi? 21 sampai 25. Perempuan tadi 19 sampai 23 tahun. Nah, itu ya. Iya, sampai sini suka gimana? Itu jawaban saya tadi, gimana kira-kira? Tadi suka nanya katanya umur berapa? Iya Pak, berarti saya suka. Oh. Oh, rupanya pertanyaannya dari Mama John. Aduh. Iya, ada pertanyaan. Kayaknya Laura nanya. Ada pertanyaan. Kita tanya jawab aja loh, ayo. Oh, semua enggak. Ayo, tanya. Ada kata cewek Pak. Kata. Bolehkah ciuman? Ini pertanyaannya Pak. Bolehkah ciuman katanya? Coba. Enggak lah. Bolehkah ciuman kalau pacaran? Enggak lah. Ini kalau berani kalian megang kumis harimau, tarik kumisnya itu, boleh ciuman. Karena lama. Gitu. Ada hamba Tuhan bilang boleh ciuman, boleh asal di depan bapak lu. Coba bapak lu. Iya. Berani dia ciuman di depan bapak. Itu. Sehingga itu, ya mungkin 1 menit. Yang jelas adik-adik, ya saya ingat dulu apa yang disampaikan hamba Tuhan waktu saya masih remaja. Saya bertobat itu kelas 1 SMA. Waktu itu juga pertanyaan kamu, bolehkah ciuman Pak? Ya, dia bilang, boleh kalau kamu berani pegang kumis harimau ketat. Ya karena yang namanya rangsana adik-adik, kalau kamu sudah melakukan itu membuat ketagihan, itu bahaya. Makanya kalau nggak tahan ya udah menikah aja. Pilih satu laki-laki yang memang, ya, dia bertanggung jawab. Ya, kalau kalian wanita ya lihatlah dia udah bekerja, setidaknya punya penghasilan, jangan pula nggak ada kerjanya, harus ada. Supaya itu penting ya. Jadi banyak orang yang mana susah lah, Pak katanya, ya. Ya jadi ini ya. Kira-kira ada lagi mau kalian tanyakan? Gimana? Ikut. Laura? Ya, jadi kalau ada banyak sandiwara hari ini antara lawan jenis ya, ada orang dicemburui dia senang.
Wah, cemburu itu apa katanya? Bumbu cinta. Itu tandanya cinta. Bukan. Cemburu adalah racun cinta. Karena cemburu ada orang membunuh. Ya. Dulu masih saya remaja ada kasus seperti itu. Ya, karena dia merasa disaingi, akhirnya laki-laki yang menjadi saingannya itu dibunuhnya agar dia bisa memiliki wanita itu. Jadi cemburu itu apa? Racun cinta. Ya. Jadi kapan saudara mulai pacaran? Nah, tadi pacaran tadi kita udah sepakat apa tadi adik? Apa tadi? Persiapan menikah. Jadi kalau mengenal ya, jadi senang ya, nggak salah, tetapi kita harus komit ya. Oh, kalau dia mengajak ke arah lebih dalam, karena mengingat usia kamu yang masih muda belum tepat tadi, bilang kalau kita berteman aja dulu. Di situ akan diuji, benar enggak? Biasanya kalau wanita yang punya komitmen itu sangat disenangi laki-laki. Tapi kalau wanita yang gampangan itu tidak dihormati, hanya untuk mainan. Nah, itu laki-laki, adik-adik. Itu hanya nanti untuk mainan saja. Makanya ini perempuan harus jual mahal. Ada pembantu bilang apa? Jual mahal, jangan jual murah. Kalau jual murah apa? Nah ya, monja. Gulung 3, 10 3, sudah sore, mari. Iya, jangan jual murah. Langsung bilang cinta, langsung terima. Iya, ya. Nah itu dia. Gimana kira-kira sampai sini? Ya. Jadi gimana adik-adik jalan keluar supaya kita bisa selamat dari semua itu adalah satu jua. Mari kita lihat kisah 2, kisah para rasul 2 ayat 40b. Ini yang penting. Kisah para rasul 2 ayat saya akan baca Kisah para Rasul 2 ayat 40, ayat 40b. Ini katanya firman Tuhan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya. Jadi jalan keluar keselamatan supaya kita tidak terjerumus dalam rancangan setan adalah supaya kita memberi diri kita diselamatkan. Adik-adik, sama siapa diberi diri kita diselamatkan? Kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat ayat yang di atasnya, yaitu di sana dikatakan ayat 38, bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Jadi adik-adik, supaya kita bisa mengarungi
yang namanya baik entah cinta monyet, cinta apa lagi? Cinta karet, ada lagi apa? Cinta butuh. Iya, ini yang perlu supaya kita memberi diri kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Iya, kalau hari ini memang benar-benar ya, zaman semakin lama bukan semakin baik. Iya, segala cara dilakukan orang untuk berbuat jahat ketika orang itu belum bertobat, belum hidup di dalam Kristus. Iya, makanya ada orang dia mempacari seorang wanita supaya nanti biayanya nggak besar. Ini terjadi nadanya. Biayanya nggak besar meminang orang itu. Dia milihnya dulu dia. Dibuatnya supaya akhirnya nanti ya udah ini nggak mau dia rugi, nggak mau dia mengeluarkan uang. Ya kalau wanita sudah tercemar, apa jadinya? Harganya sudah tidak ada lagi. Makanya kalian kalau mau harganya mahal, jaga kekudusan, jaga diri. Jangan pernah keperawanan kita itu kita berikan kepada laki-laki yang bukan suami kita. Ini penting. Karena itu aib sekali. Jadi jalan keluarnya ya pertama bertobat. Kalian sudah bertobat ya? Sudah menerima Yesus? Sudah. Ya. Yang kedua, takutlah akan Allah. Ya. Peganglah pada peringatan-peringatannya. Mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 13. Ada Pengkhotbah 12 ya, ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Jadi apapun yang kalian dengar sudah adik-adik, ini yang penting. Pengkhotbah 12 ayat 13. Mari kita baca. Sudah? 1, 2 ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi ini yang paling penting. Bagaimana kita takut akan Allah? Kalau kalian seorang laki-laki takut akan Allah, dia tidak akan mau merusak wanita yang katakan dia bilang dia cintai. Tapi kalau ada nanti laki-laki dia bilang aku sayang, aku cinta kamu, kamu belum jadi istrinya, lalu dia mau minta cium, dia minta ini, minta itu, dia sebenarnya itu mau merusak, itu adalah cinta nafsu. Itu. Kalau dari Tuhan, ya, itu pasti kalau dari Tuhan orang itu akan membawa kamu atau membuat kamu lebih dekat kepada Tuhan. Itu. Jadi kalau laki-laki itu misalnya dia suka sama dia, nah setelah itu kalian mungkin udah pacaran, maka hubungan itu membuat dia itu semakin dekat kepada Tuhan. Tapi kalau
membuat dia semakin nggak mau PA, nggak mau ke gereja, bahkan nanti diajaknya merokok, mengajaknya diskotik, bahkan lagi nonton film blue. Nah itu bukan dari Tuhan. Ya, nah, itu harus kita kenali. Kalau memang itu dari Tuhan, ya, itu akan membawa atau membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Terbangun hati kita. Karena tujuan pernikahan itu, adik-adik, salah satu apa? Apa tujuan pernikahan? Dua jadi satu, ya kan? Memberi kekuatan. Jadi kalau orang itu nanti sudah menikah, supaya dia beri kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan yang baru, ya berarti itu masih hawa nafsu tadi, keinginan diri. Ya, coba kita lihat Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Ini yang harus kalian tahu. Kalau kalian berpacaran, dia akan memberi kekuatan. Pengkhotbah 9. Kenapa? Ini berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang pacaran yang tepat, ya dia akan mendapat kekuatan baru. Ya, tidak justru melelahkan, letih, ya bahkan sering disakiti. Masih pacaran aja sudah dimarah-marah. Apalagi sudah jadi nanti. Ya ini mungkin sudah agak terlalu tinggi nih, karena kalian masih remaja ya. Ini udah agak terlalu tinggi. Jadi gimana kira-kira adik-adik? Mau pacaran hari ini? Gimana Lus? Udah siap? Cinta monyet. Oh, masih cinta monyet. Cinta monyet itu apa sih? Cuman suka sama suka. Cinta monyet itu bukan suka sama suka. Monyet kalau kalian kasih bunga, dicabik-cabiknya, itulah cinta monyet. Berarti kalian kalau laki-laki itu hidung belang, dia nanti udah dirusakkannya kalian. Itu cinta monyet. Bahkan ada batuan bilang kalau monyet dikasih apa, jeruk atau pisang, lempar, tangkap dengan tangan kanan, lempar lagi, tangkap dengan tangan kirinya. Itulah monyet. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya. Itulah monyet. Semua monyet itu dia. Jadi cinta monyet itu, ada cinta karet. Cinta karetnya mana? Pertama kencang, lama-lama molor. Karet molor kan? Itu. Tarik dalam. Iya, tarik. Biasanya kenapa sayang itu bisa hilang? Karena sudah bebas laki-laki itu menjamah seluruh tubuh seorang wanita. Itu membuat, apalagi apa yang Allah berikan, yang berharga, yang Tuhan kasih sama kamu berikan, itu membuat apa? Hilang segalanya. Makanya itu harus dijaga. Ya kalau kamu nggak mau dicium, dipeluk, itu sebenarnya kamu di hadapan laki-laki itu luar biasa. Tapi kalau kamu gampangan mau, ada harganya,
Itu penting. Ini untuk kalian wanita. Kalau pegang tangan sikut terus ya Pak? Ya, kalau pegang tangan sikut, nanti jangan dulu Bang. Nah, kita harus punya, ya. Dari situ kita tahu nanti cintanya itu betul. Ya, karena banyak orang udah jadi, kalau dulu masih pacaran jatuh kayak mana? Aduh sayang mana, supaya bisa pegang-pegang. Aduh, tutupnya yang udah jadi suami istri jatuh. Mana mau bikin mata itu? Itu seperti itu. Makanya cinta itu pura-pura, nggak keluar semuanya. Karakter sebenarnya banyak orang menyembunyikannya itu. Makanya cinta pura-pura dia. 75% tak kelihatan. Adik-adik. Kalau lihat sebenarnya selalu kayaknya cantik, baik, ganteng, bagus. Apalagi perempuan, gampang kali jatuh sama laki-laki yang berprestasi, yang punya apa lagi? Berpangkat, ya. Pintar. Kalau kalian kemana? Cewek-cewek sini, adik-adik. Dibilang laki-laki yang gimana nih senang? Kalau tele kemana? Ya jadi ini nggak dijawab ya. Ayo. Takutlah akan Allah. Pertama tadi apa dari berilah dirimu diselamatkan. Ya. Bagaimana caranya? Oh Tuhan, ini aku. Selamatkanlah aku Tuhan dari angkatan yang jahat ini, supaya aku tidak salah berpacaran. Kedua, supaya aku tidak salah memilih teman hidupku. Itulah dia. Kita memberi diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Yang kedua tadi apa? Takut akan Tuhan ya. Yang keempat, yang menjaga diri sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Masih ingat adik-adik itu 2 Korintus 6 ayat 14. Ya, jadi kalau kalian sudah bertobat, kalian bilang, lalu ada orang belum bertobat, suka dia bilang sama kamu, lalu kamu bilang apa? Nanti kan bisa kunci, nggak bisa itu. Kita yang ditariknya. Makanya kalau ada orang yang nggak mau pegang lagi, nggak senang lagi, itu pasti sudah melenceng. Ya, pacaran mungkin dia dengan yang tidak seimbang, tidak seimbang. Ya. Lalu apa lagi? Jaga diri sesuai dengan firman Tuhan ya. Masih ingat dengan apakah seorang muda menjaga kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Masih ingat itu berapa? Mazmur 119. Iya, Mazmur 119 ayat berapa? Ayat 9. Ayo kita buka, ini terakhir. Iya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, menjaga. Ya, mari kita baca jadi baru kita berdoa. Atau kalau ada pertanyaan boleh. Ya, Mazmur 119 ya, ayat 9. Udah dapat? Mazmur 119 ayat 9. Mari kita baca. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 1, 2 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai
firman-Mu. Apa tadi firman Tuhan? Jangan berpasangan dengan yang tidak seimbang. Nah, itu firman Tuhan. Ya. Kalau kita bilang anak Tuhan, ya, walaupun datang cowok ganteng atau laki-laki cewek cantik, kalau dia belum bertobat, ingat. Iya. Jangan coba-coba mendekatinya. Siapa sih adik-adik di dunia ini nggak punya tantangan? Yusuf punya tantangan. Punya. Istri Potifar menggoda dia. Coba. Jadi saya pun adik-adik waktu muda punya tantangan, punya. Kalian pun nanti juga akan punya tantangan. Akan datang nanti cowok ganteng. Akan datang juga cewek cantik. Nah, semua manusia diberi waktu itu. Apakah kita mau takut sama Tuhan, setia kepada Tuhan, ataukah kita mengikuti keinginan kita? Ingat adik-adik, Yusuf yang begitu setianya kepada Tuhan, Allah mengaruniakan keberhasilan yang luar biasa kepadanya. Yakinlah adik-adik, jodoh itu akan Tuhan berikan. Amin. Tuhan berikan nanti, jangan takut ketinggalan zaman. Jangan takut dibilang, kau kuno, masa udah usah gak pacaran. Pendetamu gak kawin-kawin, kau nanti kawin katanya. Bisa gitu ya? Bisa gak begitu? Ya adik-adik. Jadi dengan apa kita menjaganya, mempertahankan kelakuan bersih tadi? Dengan menjaga, bagian kita harus menjaga. Boleh berteman-teman ya, adik-adik boleh, gak apa-apa. Tetapi ya, jangan pernah pergi berdua. Kalau anak-anak hari ini bukan lagi berdua, pergi SK atau SK, sewa kami. Pergi berdua baru sewa kamar. Ngapain kamu? Ya, itu dia. Bonceng-boncengan bangga dia. Hebat. Akhirnya mereka melakukan zina. Jangan gampangan mau ditraktir. Ada kawan saya karena ditraktir udah banyaknya jasa laki-laki itu, waktu laki-laki itu mengajak hubungan intim, dia nggak bisa menolak lagi karena sudah terlalu banyak jasa. Jadi itu harus kita mengerti. Jadi supaya kamu selamat satu cuma datang kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah juru selamat. Dia yang bisa menyelamatkan kita dari segala godaan, segala tantangan, sehingga kamu punya hari depan yang penuh harapan. Iya. Ada pertanyaan, Dos? Kira-kira gimana? Ya susah. Tema ini berat bagi saya sebenarnya. Ya. Tapi ini harus saya sampaikan supaya kalian terhindar dari rancangan setan. Ya. Berat tema ini, bukan mudah. Ya memang kalau tema ini banyak orang senang tema ini. Tetapi bagi yang membawakannya saya berat. Penuh pergumulan. Karena kalau salah saya bicara nanti kalian tersesat. Berbahaya. Saya pun berdosa oleh karena itu. Gimana? Ada pertanyaan gimana kira-kira? Ya. Karena saya tertantang kalau bilang tadi kalau gitu ya saya kurang setuju lagi. Kurang setuju ya. Jadi inilah. Suka ada pertanyaan? Dia gimana dia? Tanya aja itu Gak apa-apa. Iya. Di grup kalian nggak pernah menanya. Kalau kan ada grup kita kan, Nia udah masuk grup. Ada HP-nya kan ya? Nanti kasih nomor Nia sama saya, bisa masuk. Kalau ada pertanyaan tanya aja lah. Kalau mungkin sumber nggak apa-apa. Kita kan kalian harus kalau masih muda perlu mentor. Ingat. Mentor itu
Karena ketika kalian nanti jatuh cinta atau ditembak, itu perlu mentor. Banyak cewek ketika dia dapat surat, bahkan dapat kata-kata, wah kalau kamu dulu Puisi. taruhnya sini di dadanya surat ini, tiba aja tidur. Nah, sampai senangnya nggak bisa tidur dia. Memang kalau ada kata aku cinta kamu, aku sayang kamu, kata waduh, bisa kalian kayak mana? Gak bisa tidur ya? Iya. Perempuan ini ada laki-laki nanti dia apa? Terbiber dengan tanya bahasa taruhnya. Kakenan kotor terpusuk. Wah, itu banyak orang dia terpesona, tahu dia terpesona. Dia nggak serius main-main. Makanya saya kalau ada cowok-cowok itu saya marah itu. Wah, kalau soal itu dia bagus. Ya. Jangan terpesona sama cewek. Kalau nggak suka, jangan beri harapan. Nah, dia itu mimpi-mimpi ya bro. Nah, ya jadi itu perlu. Ya, jadi ini mungkin malam ini. Nah, kalau ada pertanyaan nanti kita tanyakan. Ya. Amin. Mari kita berdoa.